mertua menantu, Aku dong. dong. Kali ini dengan sebuah tema yaitu fashion design. Wah, ini luar biasa banget ya. Udah kelihatan dari pembawaannya, dari penampilannya. Ini ada Valen dan Jessica. Mungkin bisa kenalin sedikit nama lengkap, umur, terus lulusan mana, lagi ngapain sekarang kerjanya. Dari Valen dulu atau Dari Jessica dulu. Jessica dulu. Nama aku Jessica, aku kuliah di Taiwan, sekarang udah tinggal tunggu wisuda. Wow. Majornya di fashion design and merchandising. Gitu. Umurku 19 tahun. Wow. Sedangkan yang satu? Nama saya Valen Patricia, umur saya 20 tahun. Saya lulusan SMK Santa Maria Fashion Design. Kesibukan saya sekarang menjadi seorang freelance fashion designer. Nah ini mau nanya-nanya nih, sejak kapan sih kalian tertarik ya sama yang namanya fashion design ya? Di sini kan banyak banget anak-anak yang akan nanya apaan sih fashion design itu gitu ya. Terus gimana sih gitu ya, kok bisa masuk ke sana? Nah boleh ceritain nggak? Awalnya aku mau jadi fashion designer itu sebenarnya cita-cita dari kecil. Soalnya dari kecil emang suka gambar-gambar, terus suka nonton Barbie. Jadi suka lihat baju-bajunya terus aku salin, aku gambar ulang. Terus juga waktu kecil juga suka mix and match baju. Jadi kayak misalnya di rumah ada baju apa, aku kalau pergi tuh aku dari kecil tuh udah pilih baju sendiri. Kayak aku mau pakai baju ini hari ini kayak gitu. Terus digabung-gabungin gitu ya, iya, beda-beda. Wow. Bakat sudah terlihat dari sejak kecil. Minat juga sudah muncul dari sejak kecil. Mari kita belajar mengamati hidup kita, bakat kita, talenta yang Tuhan berikan. Tapi orang tua, jangan biarkan anak, ibu, bapak ada di jalur yang salah. Biarkan dia berkembang di apa yang paling dia suka. Itu akan menyebabkan dia meluncur seperti bintang. Nah, buat Jessica gimana nih? Sejak kapan tertarik? Kalau dulu aku pertamanya tuh tertariknya sama arsitek, Bu. Mau ikut mama. Dari dulu dari kecil juga selalu didandanin sama mama. Cuma mama tuh bilang aku tuh juga punya fashion dan style di fashion, karena setiap kali aku misal pas kecil lihat bajuku bolong atau ada rok yang sobek, aku tuh selalu ambil pita bilang, "Ma, di sini bagus," gitu. Atau ada jaket yang sobek, aku bilang, "Ma, ini tempel mawar aja di sini," gitu. Terus habis itu Jadi kalau bolong tambahin mawar. iya, habis itu jadi malah style gitu dari situ. Wah, itu instingnya udah hebat ya, udah jalan ya, bukannya bolong dikasih orang atau bolong dibuang gitu ya. Wih. Ya, itu hal kecil, tapi itu menunjukkan bahwa setiap kita bisa berkreasi ya. Nah, ngomong-ngomong nih sekarang sebelum kita ngomong lebih lanjut lagi, tipsnya zaman sekarang nih yang lagi in bajunya kayak apa sih? Celananya kayak apa? Terus warna yang cocok itu apa sih? Kalau zaman sekarang itu lagi ngetrennya tuh warna yang ngejreng, kayak misalnya electric blue, fuchsia atau magenta, terus juga lilac yang ungu muda itu. Terus kalau untuk yang warna netral juga masih seperti biasa, Earth tone hitam, putih, ya earth tone. Terus kalau untuk baju tuh sekarang lagi ngetrennya yang baggy gitu ya, Jess? Betul. Yang begitu apa tuh ya? Kayak celana kulot gitu. Jadi semua tangannya juga yang nge-puff gitu. Jadi semua baju yang nge-puff, oversize. Itu lagi ngetren banget semua anak muda gitu. Jadi sekarang jarang pakainya yang skinny jeans tuh udah jarang banget. Jadi beli baju yang kegedean. Semuanya ya, temanya ya, buat semuanya ternyata tema tahun ini kegedean. Nah ya, supaya jadi tinggal ngambil dari orang tua, ngambil dari siapa baju saja, pacar, biasanya baju lagi papa, baju gitu. papa, baju Boyfriend, pacar, boyfriend. dirubah-rubah dikit ya. Tinggal diiket-dikit lah, itu udah ngetren. Ini baju kegedean gitu ya. Iya, jadi cuttingannya memang dibuatnya oversize. Tapi sebenarnya ini ukurannya S. Wow. S-nya dari mana? Jadi sebenarnya S, nggak tahu, mungkin Dari gambar polanya iya, itu polanya. ditambahin 5 cm Iya, gitu betul. biasanya. Untuk yang S berarti tambah Tambahin 5 5 cm, cm. berarti ngambil yang L sekarang ya. Iya, gitu. Wow. Nah, kalau buat orang tua nih, tadi kan buat anak muda ya. Anak muda gampang, gak usah beli baju, ambil baju mama, baju papa ya. Maka Anda sudah jadi sangat ngetren saat ini ya, simple. Oke, sekarang kalau buat orang tua nih, buat setante ya. Wah, jangan-jangan nggak pernah belajar buat orang tua ya. Padahal tante-tante itu yang duitnya paling banyak loh. kalau orang tua mungkin
sekarang tuh lagi style, kalau dulu kan orang tua suka yang rame, apa ya, motif mainnya. Kalau sekarang yang aku lihat sih sekarang lebih ke yang simple, yang warnanya tuh yang tadi Cikes bilang yang earth tone, kayak Coklat, putih. karena mereka dengan begitu mereka akan terlihat lebih muda biasanya bagi mereka. Kayak misalnya ada yang mau bikin baju sama aku, rata-rata yang udah berumur tante-tante tuh selalu bilang, aku mau yang kelihatan muda dong, aku mau yang simple aja. Kalau aku lihat sih dari zaman sekarang mungkin orang tua lebih suka yang simple-simple. Oke. Dari Jessica? Sama sih Bu, kurang Sama. lebih requestnya juga sama. Aku pernah desain baju yang kerahnya agak naik, tangannya puff, mereka tuh nggak laku. Malah ada yang sampai oma-oma rela beli kemeja pria terus dikecilin karena mereka nggak suka desain yang ribet gitu. Iya. Kalau Yud mau ya yang Mau makin iya nge-puff, makin unik iya. makin gede ya. Makin unik, makin aneh, makin nyentrik gitu. Kerahnya besar. Buat masa depan ya, atau buat kerjaan lah istilahnya ya. Apakah bisnis ini masih terbuka, kesempatannya banyak, atau menurut data banyak pengangguran dan terus ngawur ya, maksudnya ya, karena kerjanya cuma nyoret-nyoret, gambar-gambar ya. Sebenarnya mungkin menurut aku tergantung pinter-pinterannya kita kali ya. Kita harus tahu dulu market kita mau ke umur berapa gitu. Karena kalau kayak kita contoh pergi ke satu department store itu kan banyak banget butik-butik kecil. Nah itu kalau kita cuman ya udah nungguin di department store itu sehari laku berapa mah nggak bisa gitu. Jadi kita harus tahu tren zaman sekarang orang tuh masukinnya kemana sih gitu. Bahkan aku sekarang tahu brand-brand high fashion yang harganya bisa sampai ratusan juta pun sekarang masukin advertisement-nya ke TikTok gitu. Iya, Jadi iya. mereka udah harus tahu trennya orang carinya di mana gitu. Memang sekarang semua orang cari info, nyari apapun di TikTok ya. Iya, saya Jualan belajar juga. apapun di TikTok sekarang. Dari belajar Inggris sampai belajar psikologi, cari data di TikTok aja. Cari hotel juga TikTok lebih gampang. Oke. Nah, terus kalau dari ini, kira-kira sekarang gimana nih, kan biar bagaimanapun kalian pengen untuk menghasilkan uang dong, ya, untuk buat keluarga, buat masa depan gitu ya. Nah, apa yang kalian lakukan dan juga bisa share nih ke teman-teman, ini bisa loh, supaya yang istilahnya dalam tanda kutip belum punya kerjaan itu bisa banget gitu ke arah ini. Kalau yang aku lakukan sekarang buat cari penghasilan itu aku bikin custom made. Jadi open request kalau misalnya orang mau bikin dress. Biasanya tuh mouth to mouth sih. Misalnya dari kenalan nanti ya Tuhan sediakan gitu, kayak tiba-tiba ada yang kontak. Terus aku juga pernah coba bener yang tadi Ibu bilang soal TikTok. Kan zaman sekarang tuh platform TikTok sama Instagram itu lagi oke banget. Algoritmanya lagi bagus. Jadi bisa digunain. Aku pernah coba iseng bikin konten di Instagram Reels, bikin baju simple aja, kayak misalnya baju kemeja kayak gini, aku videoin proses pembuatannya, terus aku edit, terus aku masukin, ya viewersnya nggak banyak, kayak mungkin nggak sebanyak itu, paling 8.000 atau 5.000. Banyak lah. Tapi lumayan, tiba-tiba ada orang dari explore, Order. nggak kenal, kontak aku mau dong bikin sama kamu ada brand atau enggak, kayak itu caranya. Luar biasa. Iya, saya juga dengar Jessica dari kecil nih ya, bahkan belum sekolah sudah jualan kaos kaki, jualan macam-macam, dan selalu lumayan ya. Betul. Penghasilannya bisa sampai puluhan juta. Nah, boleh share nih buat semua, gimana sih caranya supaya yang dengar semua, anak muda bisa berkarya, hal yang simple, bahkan belum lulus pun kita udah bisa dapat duit. Kalau dari aku harus pinter-pinteran lihat chance ya. Kayak sekarang tuh banyak banget yang udah modal baju ya, cari aja di satu online shop gitu, terus dia kulakan, terus mungkin harga bajunya cuma 15.000 gitu. Tapi nanti Ada nih baju sekarang model 15. Banyak banget gitu, banyak banget. Cuma 15.000. Kaos polos nanti paling cuma disablon dikit aja atau jual kaos polos aja gitu. Nanti nerima jasa desain sablon gitu. Pokoknya dijual, tapi nanti dijual mahal gitu. Atau sekarang lagi lakunya juga banyak thrifting ya namanya, jadi jual baju bekas gitu Mami. Nanti terima dari orang, itu aku pernah ada temen dia terima baju bekas dari orang sampai sekarang followersnya udah sampai 20.000 gitu, cuman modal terima baju bekas, titip jual doang gitu. Dan itu dia juga berpenghasilan cukup banyak. Iya.
Cuman paling untungnya 20.000 per baju, tapi kan banyak yang titip gitu. Jadi harus pinter cari chance gitu, apapun bisa dijualin gitu. Ini balik lagi nih, waktu itu saya tertarik banget ya, tiba-tiba kamu bikin kaos kaki dan lucu-lucu tuh ya, dan laku banget gitu ya, kaos kaki tuh booming banget tuh. Ceritanya tuh idenya gimana tuh, waktu itu kan masih muda banget, umur berapa ya? SMP mungkin. Masih SMP ya. Terus ceritanya bagaimana bisa nemuin pabrik kaos kaki, terus gimana bisa desain kaos kaki lucu-lucu, sampai ada tanggalan, ada kaos kaki dari Senin sampai Monday, di Senin Tuesday, sampai Sabtu ya kalau nggak salah ya. Jadi kaos kakinya enak, udah ada tulisannya Senin. Coba cerita itu. Waktu itu sebenarnya aku karena lihat dari satu platform online shop yang dia dari base-nya di Cina. Terus aku lihat harganya wah murah-murah banget dan lucu-lucu banget. Aku juga cek di Instagram ternyata belum ada yang jual gitu. Terus ya udah aku coba aja, itu paling modal per kaos kakinya cuma 7.000, Mami. Tapi aku berani jual sampai 50.000 gitu. Itu paling ongkir juga nggak nyampe semahal itu. Paling total sama modal paling 10 maksimal 13.000 gitu modalnya ya. Gitu. Tapi aku berani jual sampai 50.000 gitu. Jadi kita harus cari dulu kira-kira market kita butuhnya apa dan yang apa yang belum ada. Terus kalau aku cek di mall, kaos kaki yang sama bisa jual sampai 100.000 per pasang. Gitu. Jadi kamu berani jual 50 berani ya? Jual karena udah murah gitu. Udah murah dan lucu-lucu. Jadi itu bukan kamu buat ya? Bukan Desain kamu ya? doang. Wah, saya pikir desain kamu tuh lucu-lucu banget soalnya ya. Muterin Iya, sebenarnya. muterin doang. Kalau sekarang lagi main apa nih? Sekarang aku custom print. Jadi desain print baju nanti dijadiin desain kemeja cowok, kemeja cewek seperti itu, Mami. Wow, itu bisa buat ini ya, hadiah spesial ya. Iya, betul. Spesial gift buat Bisa, ulang tahun. Iya, terima desain custom juga. Iya, bisa spesial banget ngasih ke orang dengan nama-nama khusus. Nah, luar biasa, luar biasa. Nah, di usia yang kalian muda seperti ini, sebenarnya tekad kalian, visi kalian ke depan apa? Aku pengen bisa sukses di bidang yang aku suka, di cita-cita aku, dan beberapa juga pernah didoain orang kalau bidang aku memang di sini. Jadi aku mau kembangin, siapa tahu hal ini juga bisa membantu orang. Betul, saya percaya lewat apapun ya, bakat kita, talenta kita itu pasti bisa jadi berkat. Ya, siapa tahu nanti ini jadi besar dan bisa memberi berkat buat banyak orang-orang miskin yang lain. Ada satu brand di Korea dan buat saya sih keren banget ya. Dan dia berani banget gitu bahwa dia bilang satu baju dia dia bikin, jadi orang beli satu maka satu dia akan kasih buat orang miskin. Jadi dan boleh suges juga misalnya itu buat adiknya atau buat omanya gitu ya. Tapi kalau mau dibebasin, jadi akan dikasih juga ke orang yang membutuhkan. Dan ya buat saya gini ya, berani banget ya satu-satu loh. Kalau misalnya 5-1 gitu kan masih oke ya. Ini satu-satu walaupun beda ya, beda kualitas ya. Tapi dia benar-benar berani satu-satu dan saya nggak nyangka loh. Itu benar-benar bisa sampai ngetren dan laku dan untung dan orang tuh sengaja beli di dia supaya kasih ke orang lain. Jadi ya saya berharap kalian juga punya terobosan-terobosan, sesuatu yang bisa membuat keajaiban-keajaiban, karena kebaikan yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Satu keajaiban mungkin membawa semangat, mungkin membawa kekuatan, mungkin membawa sukacita, dan itu akan memberikan harapan buat banyak orang lain. Ada pertanyaan yang selanjutnya ya. Kalau di Indonesia atau yang ini di Indonesia, ini di Taiwan gitu ya. Kira-kira sekolah desain ini ya, fashion design ini sudah umum atau di mana yang terkenal dan yang bagus gitu ya. Nah, kalau di Taiwan kelebihannya apa dan sebagainya ya. Kalau di Taiwan itu kelebihannya salah satu paling penting karena murah banget dibandingin di Indonesia, Mami. Sekolahnya? Sekolah desain, untuk sekolah jurusan desain. Karena aku pernah bandingin, di Indonesia untuk jurusan fashion design itu masih sangat jarang. Jadi aku pernah bandingin harga, sampai lulus tuh kurang lebih butuh 1 M minimal. Apanya yang mahal itu? Itu baru Wah, itu SPP, baru SPP, maksudnya baru yang benar. Iya benar. Sedangkan
sekolah arsitek dokter aja nggak sampai segitu. Betul, makanya. Ih, Dia apanya yang mahal? Iya, itu baru uang gedung, baru uang kuliah, belum sama kalau kita perlu beli kain, jahit itu belum termasuk sama sekali. 1 M. Wah, Minimal dia bilang. Kayaknya karena memang masih jarang soalnya. Jadi banyak kan kursus kalau di Indonesia. Jarang banget yang ada sampai S1 gitu. Oke. Nah kalau di Taiwan, Di Taiwan itu unggulnya karena pertama Taiwan tuh dekat dengan Jepang. Dan untuk fashion di Asia itu kita bagus pakai cuttingnya Asia, cuttingnya Jepang. Jadi kayak kalau kita tahu kita beli brand-brand tertentu yang dari Amerika atau dari Eropa tuh Selek. bagus jatuhnya di badan kita. Lebih bagus dari merek-merek yang dari Jepang dan sebagainya. Makanya saya ngambil di Taiwan karena dia metode, buku, semua pengajaran ngambilnya dari fashion Jepang gitu. Jadi terus saya- harganya berapa? kalau harga itu Kan katanya murah tuh ya. Betul. Murahnya nih berapa nih ya? untuk jurusan desain saya tuh kurang lebih per semesternya 25-an gitu. Jadi kurang lebih sampai lulus nggak nyampe 1 M yang pasti. 25 kali 8 berarti berapa tuh ya? 200 juta sampai Udah lulus. cukup? Cukup itu. Jauh 1/4 ya. Wih, beda banget ya. Beda banget. Push. Nah, sedangkan ini kalau di Indonesia gimana nih? Kan pengalaman di Indonesia nih yang bagus ininya. Kalau aku SMK, kebetulan ada SMK namanya Tata Busana atau Fashion Design. Sebenarnya di Indonesia itu lumayan banyak. Ada yang negeri, ada yang swasta. Nah kebetulan aku ambil yang swasta. Nah bedanya sebenarnya enak, SMK Fashion Design itu udah belajar semuanya dari fashion drawing, dari jahit dari awal sampai lumayan expert. Jadi Terus belajar pola juga, ada program internship sama bikin fashion show di akhir tahun. Wow. Sebenarnya nggak usah mesti ngotot S1 ya. Yang tadi yang mahal banget yang 1 M ya. Bisa ngambil jalan yang SMK-nya. karena lulus SMK pun bisa langsung berkarya ya. Iya. 3 tahun juga kan? Sekarang juga banyak kursus fashion yang cuman modal 50.000 Mami. Jadi ya 50.000 bisa bikin celana kulot sendiri, 50.000 bisa bikin baju sendiri, itu banyak banget di Instagram gitu. Jadi itu udah modalnya udah murah banget untuk belajar. Wih, sebenarnya kalau kita ada kemauan, semua pasti ada jalan. Seringkali kita banyak beralasan. Saya tidak bisa menjahit karena tidak ada uang, tidak ada kesempatan. Tetapi hari-hari ini sebenarnya kesempatan sangat terbuka. Mari bangkit, mari lihat bakatmu, kembangkan, dan jangan berhenti. Karena Tuhan pasti memberikan cara dan membawa kita terus naik. Nah, Terus mau tanya juga nih, mau nanya nih, waktu selama sekolah, kan pasti ada project-project nih, kan namanya juga fashion design nih kan nggak mungkin cuma disuruh ngitung, gambar gitu kan. Menurut kalian momen apa yang paling berat dan paling susah? Paling berat dan paling susah nih, wah sampai waduh nggak Nangis tahu gitu deh. kalau perlu ya. Nggak tahu deh nih kayaknya harus dijahit seperti apa gitu. Sebenarnya untuk yang paling berat dan paling susah menurut aku menyiapkan fashion show. Karena itu harus karya sendiri. iya, semuanya dari desain. Kita harus kumpulin berapa desain, mungkin kamu Iya, juga. Berapa desain, berapa yang di ACC, itu yang boleh ditampilkan. Kalau kamu berapa tuh waktu itu? 4. Harus wajib 4. Iya, 4. Nah, kita itu juga beli kainnya, itu semuanya kan memakan biaya, apalagi buat anak SMK gitu. Terus kita juga cari venue, kita cari IO, cari videographer, terus Jadi bikin bener-bener dari nol ya. yes, open casting model, kita cari model untuk bayar model juga, MUA. Itu semuanya menurut aku lumayan stres karena stresnya ngumpulin duitnya sih. Oke. Dan waktu itu hasilnya gimana tuh yang punyamu? Tim Kebetulan- ambilnya tema apa? Kemudian ceritanya gimana? Akhirnya habisnya berapa mungkin? Kebetulan waktu itu aku angkatan COVID ya, jadi dibatalkan. Oh. Gak jadi fashion show, sedih juga karena udah lumayan kerja keras. Cuman ya itu sih susahnya tadi, kayak biayanya itu kira-kira untuk total-total waktu itu kita hitung, kita butuh sekitar mungkin 300 juta lebih. Itu satu kelas 27 orang. Dan kita nabung dari kelas 10. Dari kelas 10 sebenarnya nabungnya awalnya sebulan cuma 100.000, tapi ternyata kayaknya nggak nutup. Kelas 11 meningkat lagi uang kasnya, kelas 12 bisa seminggu bisa 200.000 saking. Terus cari dana juga, kita jualan segala macam. Tapi akhirnya kalau dibatalin terus uangnya dikembaliin.
Sebagian, karena kan beberapa kita udah booking venue gak bisa di refund. Jadi rugi sebenarnya. Wow. Kasihan banget ya. Iya, sedih. Nah, kalau yang dari sini bagaimana? Kalau aku sama sih yang susah fashion show. Cuman kalau dari jurusan aku kan kuliah mungkin beda ya. Kalau dari kuliah aku karena penjurusannya ke merchandising jadi banyak ke bisnis. Yang buatku lebih susah adalah proses setelah fashion show. Kita harus mulai dari bikin katalog, perencanaan strategi marketingnya, kita mau target marketnya kemana, dan semua itu aku harus lakuin dalam Mandarin. Jadi kayak presentasi skripsi dalam Mandarin, 30 menit ngomong sendiri Mandarin, buatku itu lumayan challenging. Itu sampai nggak tidur gitu. Buatku itu lebih susah gitu. Tapi berhasil dengan baik semuanya. Berhasil, puji Tuhan. Yeay. Tapi nggak pada waktu itu nggak mesti bikin sendiri. Sendiri, itu walaupun misalnya kita projectnya berdua, tapi per orang harus pecah gitu. Gitu. Bajunya juga harus buat sendiri. Enggak, kalau baju sih bareng nggak apa-apa. Cuman biasa gini, dari satu judul besar, misal judul besar aku Yedijah gitu. Nanti aku harus pecah jadi 3 judul kecil. Tiap judul kecil harus punya 10 set masing-masing gitu. Jadi harus gambar. Harus jadi bajunya. Enggak, yang jadi cuma 10 aja sih gitu. Oke, Yang oke. duanya Itu, gambar. nah, itu cerita tuh. Waktu itu bikin apa itu ceritanya? Waktu itu aku judul atasnya Yedijah. Jadi aku bilang aku mau mengintroduce batik ke luar gitu kan, karena Taiwan belum tahu batik gitu. Jadi 3 judul kecilnya aku bikin, yang pertama adalah tentang yang lebih ke modern, aku bikin ball gown waktu itu dari batik warna coklat. Terus yang kedua aku bikin yang lebih gaya tradisional, jadi ada anyaman, ada teknik anyamannya. Terus yang ketiga baru yang everyday wear gitu sih. Jadi aku kemarin juga input apa yang aku udah bikin di sini, apa yang aku udah jual di sini, semuanya aku masukin gitu. Dan untung sudah berhasil semua. Sudah lewat sih. Sudah lewat semuanya ya. Nah, teman kamu dari Taiwan atau kamu berdua ya? Iya, berdua. Dari Taiwan? Dari Indo. Oh, dari Indo. Makanya Jadi asik dong. iya, Jadi sama-sama tahu batik ya. Betul. Ya. Untunglah. Rupanya memang sangat-sangat apa itu menantang ya untuk desain ini ya. Iya. Bisa nggak tidur. Tapi berarti kalau buat ball gown tuh kamu motong sendiri, gambar sendiri, jahit sendiri. Iya. Kecuali kadang ada yang curang bayar orang gitu. Iya. Teman saya dulu di Singapura, dia juga sama apa itu fashion design. Pada waktu mesti pameran kan, mesti bikin 5 baju, bawa penjahit dari sini. Jadi bawa penjahit, satu dinaikin pesawat ke Singapura, setiap malam jahitin baju. Betul, nggak keburu kalau sendiri sebenarnya. Jadi waktu itu ada nakal-nakalnya penyelundupan dari sini. Bagian tangannya aja gitu kadang. Nggak diselundupkan dari sini nih, tukang jahit atau barang-barang. Oke, kita ada di apa itu sebelum ini nih ya. Ada pesan nggak buat semuanya? Pesan buat semuanya, Buat yang mungkin punya Iya, passion di punya sini, bakat. start dari mana gitu. menurut aku privilege atau biaya itu bukan sebuah halangan. Kita juga bisa cari dari yang kita punya. Misalnya kayak tadi yang Jessica bilang, kalau mau kursus sebenarnya kalau mau cari yang diniatin yang murah tuh ada. Jadi nggak ada halangan buat kita mau belajar atau mau kita start bisnis, pasti ada caranya. Dari Jessica? Kalau aku juga sama sih, karena aku punya banyak temen yang mimpinya pengen jadi fashion designer, malah aku yang awalnya nggak pengen, malah aku yang dikasih kesempatan. Jadi kamu. Iya, tapi mereka selalu bilang tentang biaya, cuma menurutku apapun caranya tuh bisa kok kalau kita mau. Bahkan kadang aku juga pernah kalau nggak ngerti jahit, aku bilang, Mas minta tolong ke penjahit pinggir jalan gitu, Mas tolong ajarin dong saya cara jahit kayak gini. Itu tuh bisa banget dan mereka mau ngajarin penjahit-penjahit kayak gitu. Gitu sih kalau dari aku. Tapi sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, kita akan tetap stay tune di MMA. Jangan kemana-mana. MMA, mertua menantu. Aku Aku dong. dong. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, itu kan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hey, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Wow, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, Aku dong. dong. Kita masih dengan sebuah tema yaitu fashion design. Ini kita harus banyak belajar sama kedua Pakar-pakarnya, pakar-pakarnya. yang sekolah mahal loh. Sekolahnya mahal loh. Sekolahnya mahal banget nih ya. Sekolahnya mahal, udah melewati banyak hal, udah sempat custom dan bisnis banyak hal ya, udah buat baju sekian banyak, jualan juga sekian ribu ya. Jessica udah sempat jualan batik, jualan semuanya. Tapi mungkin kita mau belajar sedikit tentang fashion tips kali ya. Ada tips nggak? Apa yang boleh, apa yang jangan? Tidak, betul. Baju Terus ini, kemudian- baju ini mengerikan gitu. Ya, ternyata. terus kemudian warna. Ini sama ini Warna. apa? Sekalian juga di sana diajarin nggak sih cara jalan yang baik atau cara apalah gitu ya, berpenampilan gitu tuh bagaimana tuh buat fashion? Mungkin kalau tips dari aku buat cara berpakaian ya. Iya. Yang pertama itu kita harus mengenal bentuk tubuh badan kita. Oh. Jadi ada yang kurus, ada yang Gemuk. ada yang ideal, ada yang berisi. Oversize. Ya, Berisi gimana nih? Kayaknya belum belajar. Ya, saya oversize betul. Nah. kayak misalnya terkadang buat yang badannya kurus itu dia itu gak pede dengan kalau kekurusan. Iya. Jadi biasanya tuh mereka tuh, kalau menurut aku mereka bisa pakai baju yang warnanya tuh lebih cenderung cerah. Kalau misalnya cerah, seperti misalnya kuning atau pink, itu akan membuat mereka nggak terlalu kurus. Berisi. Iya. karena berisi. cerah, ya. Ya, Kalau ya, ya, main ya. pattern atau Terus kalau cowok nih ya, misalnya kurus tinggi gitu ya, pakai celananya pakai celana apa nih sebenarnya? Pantesnya.
Kalau cowok sih celana opsional sebenarnya karena kalau skinny jeans kalau kurus tinggi akan Tambah kurus Iya, kan? berarti tambah Iya, jangkung. tambah. Kita di sini banyak nih buat contoh nih. Tapi kalau terlalu kurus pakai celana yang baggy juga kurang ya. Kurang. Nah, jadi pakai apa dong? Jadi menurut aku gak terlalu skinny apa yang ngomongnya. Wah, Celana yang boleh dipanggil nggak ini ya? Contohnya ini di sini ada nih yang tinggi dan kurus. Jadi mungkin yang cuttingannya wajahnya lurus kali ya. Wajahnya udah Cuttingannya benar-benar lurus. kayak artis Korea nih. Ya. Nggak cutbray juga, nggak A, yang paling tapi nggak standar skinny. jeans. Ya. Jadi dia lurus gitu ya kan. Ya, boleh dipanggil Joshua masuk ah. Ini kan artis Korea kita nih. Artis Korea kita nih. Nah, ini celana ya, mari masuk jadi peragawan ya. Ini kita taruh aja taruh. Wah, jadi peragawan nih, jadi peragawan. Ini salah Nah, satu ini kru termasuk kami ya. pas ini pilihannya. Ini kegedean, kekurusan, atau apa ini menurut Ini kurus kan? Pasti kurus ya. Ini fashion kurus. kritik ya? Ini kan benar-benar artis Korea nih ya. Tapi kalau didandanin ini celananya harusnya pakai yang apa Ini ini? nggak masuk nih Nina. Wah, ini sih ganteng ini soalnya. Nggak apa-apa. Fashion Menurut kritik. aku sih ini udah oke. Wah, udah oke loh. Kalau misalnya badan dia kalau pakai yang lebih skinny kayaknya akan lebih terlihat jangkung. Jadi kayak Iya, gini ini udah kurus oke. banget. Atasannya ini. gimana nih Nah, Kak? kalau yang badannya tinggi tuh kaosnya itu kalau bisa tuh sesiku. Maksudnya di atas siku dikit. Kalau ini menurut aku terlalu terlalu pendek. Iya, Loh, terlalu memang pendek. ya ini kan ukurannya ukuran normal ya. Namanya ada nih buat orang-orang yang tinggi Oversize. khusus begini dipanjangin gitu ada. Atau belinya harus yang beda ukuran. Beda, biasanya ada yang memang tangannya memang segitu gitu. Beda sih atau Cuttingannya iya, panjang. atau biasa bisa lebih bagus bajunya dimasukin kayak gitu. Oh, Sekarang lagi banyak. ini nih. Ini wajah ganteng banget ya. Ini udah artis Korea banget ya. Jadi gaya-gaya nerdy gitu bajunya dimasukin gitu. Oke. Udah tadi nih kalian ya. Oke, Next. Kita butuh benar-benar. Nah, Lanjut lagi. Lanjut, Tadi baru yang kurus, yang Nah, kurus. sekarang Bajunya yang cerah. sekarang yang apa ini ya yang seperti saya lah, oversize. Berisi gini nih, kita yang Kalau berisi beda lagi loh. kalau untuk yang berisi seringkali kan suka nggak pede kalau pakai yang pas. Tapi sejujurnya lebih bagus yang pas. Kayak gini sebenarnya pas sih. Biasanya orang-orang tuh yang berisi sukanya pakainya yang gombrong. Kalau misalnya pakai gombrong mereka akan terlihat Lebih gendut. Iya, akan terlihat lebih besar. No, Jadi oversize. lebih bagus pakai yang pas. Jadi kita juga harus tahu sama ukuran kita. Terus kalau misalnya untuk lengan lebih bagus tuh sedikit di atas siku atau di bawah siku. Kalau misalnya pas di siku ini akan terlihat pendek tangannya. Oh gitu. Oh, ini aku di atas siku ya? Iya, itu Harus di siku. atas siku atau di bawah. Iya, atau di bawah. Oke nih. Oke nih, bisa kritiknya. Iya. Nah, sekarang tips dari Jessica ini. Kalau dari aku tuh pernah belajar untuk kita punya fashion sense yang bagus, kita tuh nggak perlu punya baju banyak gitu. Jadi cuman kayak aku, ini aku punya satu atasan putih ini bisa aku pakai selama seminggu dengan 7 style yang berbeda gitu. Jadi cuman celana hitam, baju putih, luarannya aja yang beda. Atau nanti bawahnya diganti jadi rok, luarannya nggak usah pakai apa-apa, jadi cuman pakai putih doang juga udah cakep. Jadi intinya biasa orang tuh punya basic yang kita perlu punya di fashion tuh baju putih polos itu tuh penting, terus kayak celana hitam polos, nanti bisa tinggal di mix and match aja semuanya gitu. Jadi nggak perlu punya baju banyak ya untuk jadi fashionable. Wow. Outernya aja ganti. Iya, outernya aja Itu kalau ganti. orang yang berisi pakai outer makin gombrong, enggak? Tipsnya? Tergantung cuttingannya sih sebenarnya. Iya, enggak juga. Harus pas. Nah, sekarang bicara soal cuttingan nih ya. Gimana kita orang-orang awam ini untuk tahu cuttingan, terus untuk pesan dan dapat cuttingan yang pas gitu, itu gimana itu? Gimana? Atau kita ngomong ke tukang jahitnya apa nih ya istilahnya ya? Biasa kalau aku gampangnya kita misalnya pernah beli satu baju bagus yang wah ini fitnya bagus di badan kita mau bikin baju yang ukurannya sama, tinggal bawa aja baju contohnya ke penjahitnya. Ini aku mau ukurannya Yang kayak gini, yang ini bagus. pas di Iya, aku jatuhnya iya. bagus. Itu paling gampang, tips paling gampang sih gitu. Luar biasa. Kalau pattern, tadi sempat bahas pattern tuh. Pattern tuh gimana? Maksudnya pattern corak gitu ya?
Kalau misalnya untuk, kan biasanya ada baju garis vertikal dan horizontal. Ya, ini seperti ini lah ya, garis-garis begini. Kalau untuk orang yang kurus itu bagusan yang Miring, tidur horizontal. nengslong. Oh. Biar mereka tuh kelihatan lebih berisi di bagian dada, di bagian perut, apa segala macam lebih berisi. Kalau untuk yang berisi bagusan yang vertikal, lurus, karena mereka akan terlihat ramping. lebih ramping. Oke. Terus gimana cara pakai kaos? Ini kayaknya lebih kecurhat ya. Pakai kaos untuk orang berisi tapi biar kelihatan rapi. Karena kalau pakai kaos kan kayak gombrong gitu jadinya. Cuma kan Atau kalau enggak ketat, Iya, ketat kalau kelihatan semua antara lemaknya ketat ya, kelihatan gendut, kan nggak lucu juga. kelihatan gendut, oversize kelihatan gendut. Nah, Nah serba itu salah deh. susah. Nah di sini juga ada nih Solusinya problem. diet mungkin. Bagaimana ya kalau salah satu juga contoh nih pakai Sedangkan kaos kalau dan orangnya tuh bagaimana sukanya nih? kerja lapangan kan, pakai kemeja nggak enak banget, cuma nggak kelihatan rapi gitu. Banyak yang bilang emang kalau untuk jadi fashionable kadang harus berkorban, rada nggak enak sih, rada nggak comfortable sama iya mau jadi itu ganteng atau jawabannya. cantik harus rada nggak enak kadang. Cuman untuk saranku kan aku juga badannya udah mulai agak berisi dikit, jadi kadang aku nutupinnya dengan kadang pengen pakai kaos doang tapi tetap pengen kelihatan fashionable gitu. Jadi paling ambil kaos polos terus kayak gini tutupin denim aja itu udah langsung nggak kelihatan gendutnya gitu. Tutupin lengan, tutupin perut gitu. Tutupin yang gendut-gendutnya. Celananya yang high waist kayak gitu. Oh, high waist tuh nolong. Iya, nolong banget. Karena kalau low waist itu kan di bawah pusar itu perut kita keluar langsung gitu. Oh, perutnya keluar. Wah ini Oke, desain, jadi caranya lebih tinggi, perutnya masuk jadinya. Oke. Sekarang untuk istilahnya ekonomi ya. Nah, bagaimana kalian dari sejak masa muda mengembangkan sebuah bisnis, jualan, dan ayo dimotivasi supaya semua yang mendengar kasihlah tips-tips supaya mereka juga mulai berkarya. Misalnya nih, anggap mereka ini nggak punya uang sama sekali, Ya, betul. dan dari nol ya, dari nol tidak ada uang sama sekali dan pengen sekali bergerak ke arah desain atau menghasilkan uang di soal desain atau baju atau apapun. Itu tipsnya bagaimana? Kalau aku, pas aku SMA itu, mami aku tuh single mom, jadi aku nggak enak untuk minta uang jajan. Jadi dari SMA itu aku udah nggak dapat uang jajan. Paling aku ada tabungan yang dari dulu-dulu atau dari uang angpau. Nah, cara biar aku pas SMA itu dapat uang jajan itu aku jualan. Kayak misalnya Jessica tadi beli kaos kaki, kalau aku bedanya aku alat tulis. Aku beli di Shopee yang dari China. Itu kan lucu-lucu. Kayak tahun 2018 itu stabilo warna pastel tuh belum Masuk. ngetren. Jadi aku udah beli duluan, terus aku jual di sekolah. Lumayan untungnya bisa buat uang jajan. Nah uangnya itu aku kumpulin terus. Pokoknya Ongkos kirim dari sana ke sini. murah, cuma 9.000. Oh, dan Cuma kemudian lama, text dan time. kemudian Iya. berapa lama? Paling seminggu. Oh, Nggak begitu wow. lama. Sebenarnya oke banget ya. Cuma asal rajin-rajin bukanya apa linknya gitu. Iya, nyari barang. Terus aku tabung uangnya, jadi kalau misalnya kadang beli kain, itu kan lumayan ya, beli kain mahal. Aku beli pakai uang sendiri, terus sampai lulus aku masih punya tabungan. Terus tiba-tiba Tuhan bukakan jalan, ada orderan. Jadi terus ada pemasukan, terus uangnya aku simpen buat modal. Sekarang aku lagi pengen bikin brand, clothing brand, cuman masih dalam tahap produksi, jadi belum launching. Jadi mungkin menurut aku uang kita itu uang jajan bisa kita sisihin, terus kita bisa berkorban sedikit untuk nggak jajan atau nggak setiap saat pergi sama teman. Terus jangan malu buat jualan di sekolah. Wow. Nah, tips yang luar biasa. Nah, sekali lagi tanya buat sekarang nih ya. Jadi sekarang kamu terima juga custom. Maksudnya bikin apapun begitu dan jahit sendiri atau ada penjahit? Jahit sendiri. Cuman kalau untuk yang dalam jumlah banyak, itu aku biasa oper ke konveksi vendor langganan atau enggak ke penjahit yang biasa. Tapi kalau 1-2 dan baju pesta apa jahit sendiri? Iya, jahit sendiri. Wow. Sekali lagi jangan mudah menyerah. Jangan mau enak, jangan mau cari perkara instan. Mari kerja keras, tapi pasti buat mereka yang semangat bekerja selalu ada jalan. Nah, yuk Jessica. Kalau dari aku sih untuk tips yang jualan atau berbisnis dalam fashion ya. Tanpa uang ya di awal nih, yang nggak ada modal sama sekali nih.
Kalau aku pernah lihat ada orang yang bikin, jadi dia tuh cuman iseng kreasi dari baju dia, kaos. Dia cuma beli tile yang tipis, terus dia kasih ruffle di perutnya. Terus orang lihat, wah bagus, kamu beli di mana? Terus dari situ orang jadi pesen sama dia dan bikin gitu. Jadi kalau fashion, mau bisnis di fashion, mulai aja pede sama produk kita sendiri, itu sangat penting. Dan begitu orang lihat kita pede, bagus kan, kalau pede jadi nilainya tambah bagus gitu ya. Orang nanti langsung nyari, padahal cuman kaos bekas, yang kaos polos dia cuman tambah ruffle dikit doang di sini, orang jadi pesen semuanya gitu. Jadi ya kreasi aja sama apa yang kita ada di rumah, tambah patch lah di sini, atau misalnya lengannya kita potong diganti jadi jeans gitu kan, beli kain juga nggak gitu mahal, nggak nyampe ratusan ribu gitu. Jadi Apa nggak desain kamu yang pernah kamu buat gitu? Dari kaos, baju, tas atau apa pernah? pernahnya kaos yang dicampur batik gitu. Iya, kaos dicampur batik. Sip. Luar biasa, luar biasa. Sekarang beralih kepada Taiwan, ya. Apa pengalaman yang paling mengerikan pada waktu di Taiwan, ya? Bagaimana di usia muda kalian berangkat sendiri dan kemudian tinggal sendiri di Taiwan dengan bahasa Tan Ching Chong yang susah banget gitu ya. Nah, itu pengalamannya gimana nih? Buat semua nih yang mau berangkat juga ke Taiwan. Nah, Kalau untuk Taiwan dan juga kalau kalian pengen ambil jurusan fashion ya, menurutku sangat penting kita tuh punya teman dan relasi gitu. Karena di dunia fashion kalau kita nggak punya teman aja itu udah kita susah banget survive, karena cari mulai dari kayak tadi cari model dan sebagainya itu kan butuh mouth to mouth, butuh informasi dari orang ke orang gitu. Cuman untuk tekanan yang paling besar di sana tetap berbahasa Mandarin. Karena aku pernah lagi presentasi, karena gurunya nggak ngerti aku ngomong apa, aku tuh dikatain di depan kelas, bilang, kamu tuh udah 2 tahun loh di Taiwan, tapi kok tetap aja bahasa Mandarinmu jelek. Udah, kamu tuh emang paling bodoh di seantara satu angkatan. Wah, itu aku pengen nangis, cuman masih malu. Jadi kayak yaudah, xie lause, udah terima aja. ya udah gitu. sih ya, terima kasih. Tapi bingung juga mau ngomong apa ya. Iya, bingung juga mau ngomong apa. Gitu sih tekanan paling besar, karena pertama orang-orang sana juga kadang susah untuk bantuin kita gitu. Jadi aku semuanya harus survive sendiri gitu. Hubunginnya langsung ke guru, punya teman juga susah karena mereka juga nggak bisa ngobrol sama aku. Itu yang paling susah untuk aku. Cuman tetap bisa asal kita bisa breakthrough, kita terus cari. Misalnya lewat A nggak bisa, cari A, B, C gitu. Cari jalan-jalan kecil. Ngomong-ngomong, bagaimana tuh sampai kamu bisa berbahasa Mandarin walaupun mungkin sempat dikatain ya? Itu kan bahasa yang benar-benar nggak gampang ya. Iya, bahasa tersulit katanya. Iya, menurut catatan dunia salah satu dari bahasa tersulit di dunia. Kalau aku pernah sekolah bahasa tapi cuma 3 bulan. Kalau normalnya orang sekolah bahasa biar bisa sehari-hari aja itu minimal 1 tahun. Tapi aku cuma 3 bulan dan aku udah langsung terjun ke dunia akademis ya, di kuliah di Taiwan. Hari itu emang cara yang paling ampuh emang harus berani aja ngomong walaupun salah, dan advice aku bertemanlah sama orang Taiwan, jangan sama orang Indonesia di sana gitu. Karena kita jadi kepaksa ngomong, mau nggak mau kita lebih banyak denger, terus nonton filmnya Mandarin tapi subtitlenya Inggris gitu. Jadi kita terbiasa di telinga, oh ini tuh artinya ini tuh gitu. Jadi dari situ aku lebih bisa ngomong gitu. Betul. Nonton film nolong ya. Nonton film nolong banget. Lama-lama jadi terbiasa ya. Wah, ajaib. Nah, tapi kalau menyelesaikan semuanya di sana, mereka nggak terima Inggris. Nggak sama sekali. Jadi apapun Bahkan, semua. iya, orang Taiwan tuh baca ABC aja kadang belum tentu bisa. Wow. Alfabet mereka belum tentu bisa. Gitu. Jadi seluruh Taiwan adalah tulisan kanji. Iya, gitu. Dengar-dengar juga antara Mandarinnya Taiwan dengan Cina juga ada perbedaan. Beda. Jauh atau enggak? Lumayan sih. Jadi kalau kita belajar di Taiwan, kita ngerti Cinanya, bahasa Mandarinnya Cina. Tapi orang yang belajar dari Cina nggak ngerti bahasanya Taiwan. Karena punya Taiwan lebih tradisional dan goresannya lebih banyak. Gitu. Juga di pronunciation-nya beda, Bu, gitu. Bisa kasih contoh nih, apa yang beda banget itu ya antara Mandarin Cina sama Taiwan? Kalau tulisannya sih beda banget. Aku nggak bisa contohin sekarang. Cuman kalau bahasa contoh gini, mau nanya kamu lagi di mana gitu. Iya.
Kalau Mandarin Taiwan ngomongnya ini, ni xiancai China Li gitu, ngomongnya China Li. Tapi kalau dalam bahasa Mandarin Cina ngomong ni xiancai China gitu. Beda banget, China gitu. Ngomongnya ada R-nya gitu. Salah satu yang beda. Ya, tapi sudah dilewatin semua. Nanti ceritanya balik lagi ke sana atau sudah? Ini sudah tinggal tunggu wisuda saja. Wisudanya harus balik atau bisa dari Bisa sini? diurus dari sini bisa. Jadi cuma tinggal tunggu ijazah yang dikirim ke sini. Wah, selamat. Dan sebentar lagi buka bisnis apa ini rencananya? Membesarkan apa yang sudah aku punya. Wah, sip. Selamat, sukses, muda, berkarya, dan luar biasa. Nah, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang bingung ya, antara membagi waktu antara pelayanan, antara kemudian bisnis, bangun karier, apalagi romantika, pacaran, membangun gitu ya. Ini bagaimana, apalagi desain ini kan bukan pekerjaan yang enteng dan membutuhkan detail, membutuhkan kerja keras ya. Bukan cuma sekedar jualan ya, jualan lebih gampang ya. Bagaimana nih kalau prinsip kalian mengatur waktu? Kalau aku, karena aku freelance, jadi sebenarnya waktunya lebih fleksibel. Tapi yang bikin beratnya itu harus disiplin diri. Jadi aku caranya adalah biar mendisiplinkan diri aku bikin weekly planner. Setiap hari aku tulis jadwal hari ini yang harus aku selesaiin apa dan itu harus selesai. Wah, bagus banget. Terus kalau untuk pelayanan aku hanya Sabtu dan Minggu. Jadi untuk pekerjaan nggak boleh diganggu gugat Sabtu dan Minggu. Jadi aku tekan semuanya dari Senin sampai Jumat. Begitu selesai Sabtu Minggu full buat pelayanan gitu ya. Wah ya, disiplin sekali. Kalau dari Jessica gimana nih ngatur waktunya? Kalau dari aku, dari sekolah juga diajarin yang namanya scheduling, production scheduling. Itu dalam 1 tahun kamu target kamu mau keluarin berapa produk gitu. Aku juga diajarin gimana, misal kamu targetin aja dirimu dalam setiap bulan kamu harus produksi berapa jenis baju baru gitu. Jadi mau nanti kamu mau pergi ke luar negeri 2 bulan, pokoknya dalam 2 bulan kamu sudah targetin kamu harus keluarin. Dan itu kan desainer yang terbiasa kerja dengan mood itu memaksa diri, mau nggak mau gue harus produksi gitu. Jadi itu sangat penting untuk kita scheduling dan targeting. Dikasih target dalam setahun misalkan keluarin 10. Iya, karena kalau nggak kita harus 10. ngikutin mood terus gitu. Penting. Ya, kita ada di ujung daripada pembicaraan yang menarik ini. Sekali lagi ada sangat banyak peluang yang bisa kita masuki. Dunia desain tidak pernah berakhir. Dunia desain adalah dunia yang terus berkembang, terus bergerak. Dan satu orang bisa punya puluhan baju, ya puluhan sepatu, puluhan jaket. Dan itu menimbulkan sebuah peluang untuk bisnis, untuk kita berkarya, untuk bikin dan meluncurkan sebuah tren yang baru. Tinggal masalahnya, seberapa kita mau sungguh-sungguh belajar. Seberapa kita mau sungguh-sungguh berjuang. Seberapa kita sungguh-sungguh untuk berkata bahwa aku menetapkan hati ada dan masuk di dunia ini dan menjadi penakluk daripada dunia bisnis, dunia desain. Setiap orang yang mendengar, saya berharap kita punya tekad dengan satu pilihan dan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Jadi Jessica, apa pesannya? Pesan untuk aku, untuk semuanya, jangan sampai kita tuh punya kemalasan. Jadi kita harus disiplin diri dan punya hati yang mau belajar apapun. Apalagi jadi kalau misalnya kita punya cita-cita, kalau kita punya mimpi tapi kita nggak ngerjain dari step yang paling kecil, itu nggak akan jadi. Jadi tetap hargain step yang dari kecil, tetap mau belajar, dan kegagalan itu pasti ada. Cuman karena umur kita masih muda, harga kegagalan itu masih sangat murah. Kita masih punya kesempatan lainnya, dan pasti suatu saat kalau kita usaha itu tidak mengkhianati hasil. Jadi pasti akan berhasil, ada saatnya, ada waktunya. Sip. Jessica, kalau dari aku, dunia pasti terus kasih 1001 alasan untuk kita nggak ngikutin mimpi kita atau kita nggak bekerja keras. Tapi sekali lagi di luar sana dunia itu lebih keras lagi. Jadi kita harus yang lebih bekerja keras dan terus kejar mimpi-mimpi kita. Dari saya, jangan rewel dan beralasan. Kalau kau punya mimpi, kejarlah. Janganlah terus rewel, belum punya ini, beralasan, aku belum punya uang banyak, aku nggak ada yang ngelesin, aku nggak bisa. Jangan rewel dan beralasan.
Kalau kau punya mimpi, kau punya tujuan, kejar. Jangan rewel dan beralasan. Sekali lagi, inilah kami MMA, mertua menantu, Aku dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa.